Hai teman-teman semua, sobat setia yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan kita yang lalu, yaitu tentang bagaimana sih cara memasang dan menggabungkan speaker TOWA 4 atau lebih. Jadi, bagaimana sih cara menggabungkan speaker corong 4 atau lebih yang baik dan benar. Kadang-kadang kita setelah menggabungkan beberapa speaker, amplifier kita menjadi lebih rentan, mudah sekali jebol. Kenapa sih bisa demikian? Hari ini kita bahas di sini. Sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara klik tombol like, kemudian klik subscribe agar channel ini tetap eksis dan bunyikan tombol loncengnya juga. Apabila sudah, kita akan simak cuplikan yang telah lalu di layar di samping. Jadi untuk memasang 4 speaker corong atau lebih, ini bisa dikategorikan hal yang mudah, bisa juga hal yang susah. Nanti kita akan bahas bagaimana bisa menjadi mudah dan susah. Jadi kemarin kita sudah membahas menyambung paralel untuk tipe high impedance. Ini sangat mudah. Jadi kita hanya tinggal memparalel, menyambungkan putih dengan putih, hitam dengan hitam. Ya, tapi yang perlu kita ketahui, untuk penyambungan paralel, kita harus memperhatikan daya dari amplifier. Tidak boleh daya amplifier lebih kecil daripada daya speaker yang dipikulnya. Jadi seperti itu. Dengan menggunakan speaker high impedance, kita bisa memparalelnya sebanyak mungkin dengan mengconsider atau mempertimbangkan jumlah watt yang harus dipikul oleh amplifier. Nah, misalkan kita punya 25 watt, maka kita harus menggunakan amplifier yang lebih dari 250 watt. Seperti itu. Dan ada juga amplifier yang tidak bisa memikul beberapa speaker. Contohnya adalah TOWA ZA2030. Ini dia hanya mampu satu speaker saja karena dia maksimalnya 30 watt. Kemudian untuk 2060 dia bisa menampung 2 speaker 25 watt atau satu speaker 50 watt. Dan seperti itu seterusnya sampai dengan amplifier 240, dia bisa sampai 8 speaker. Nah, pertanyaannya itu kan tadi untuk high impedance. Bagaimana dengan speaker corong low impedance seperti ini? TOWA ZH5025B, ZH5050B tanpa huruf M di belakangnya. Nah, untuk tipe seperti ini kita bisa memasang matching trafo di luar atau kita menggunakan tipe amplifier low impedance. Keuntungan kalau kita menggunakan speaker low impedance adalah kita bisa menggunakan amplifier biasa seperti amplifier karaoke, amplifier untuk hajatan, amplifier untuk sekolah dan lain sebagainya. Ini bisa menggunakan ZH5025B. Nah, nanti ada poin yang harus kita tahu bahwa amplifier low impedance ini tidak sembarangan boleh kita paralel. Nah, kenapa demikian? Mari kita simak pada tayangan video berikut ini. Oke teman-teman, kemarin kan kita bersambung di poin ini ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Jadi untuk amplifier low impedance itu berada pada posisi terminal 4 ohm. Ya, posisinya di sini. Sebelahnya high impedance.
Nah, yang 4 ohm ini adalah low impedance-nya. Jadi jangan salah sambung. Kalau salah sambung, efeknya amplifier akan rusak. Walaupun tidak seketika itu rusak, tapi efeknya akan merusak amplifier. Nah, kalau teman-teman memiliki amplifier dengan spesifikasi 4 ohm, 8 ohm, seperti itu, atau 2 ohm, itu menandakan bahwa amplifier tersebut adalah low impedance. Itu bisa kita gunakan pada speaker corong. Nah, maksudnya apa 4 ohm? Maksudnya adalah nilai impedansi atau nilai hambatan total dari speaker tersebut tidak boleh lebih kecil dari 4 ohm. Kenapa? Kalau lebih kecil dari 4 ohm, maka amplifier tersebut akan overload, memikul beban terlalu besar, dan akhirnya dia akan panas dan jebol. Ya, seperti itu. Dan cara menyambungkannya sama, kom di putih, hitam di 4 ohm. Oke, bagaimana cara menggabungkan impedansi speaker low impedance ini? Jadi misalkan saya punya satu speaker corong. Ini kalau kita ukur dengan multimeter, maka nilai impedansi dari speaker ini adalah 12 ohm. Kenapa bisa demikian? Jadi speaker corong ini spesifikasi aslinya adalah 16 ohm. Tetapi kadang kita memparalelnya banyak-banyak, dia jebol, amplifiernya jebol. Ternyata secara aktual pengukuran menggunakan multimeter digital, speaker corong ini aktualnya adalah 12 ohm atau 13 ohm, kira-kira di angka itu. Makanya kita harus berhati-hati saat memparalelnya, karena teori dengan aktual mungkin akan berbeda. Nah, kita coba sambungkan speaker satu lagi dengan cara memparalel, putih ke putih, hitam ke hitam seperti ini. Maka saat digabung dua speaker, hambatannya menjadi 6 ohm. Kenapa bisa demikian? Karena 12 ohm, impedansi satu speaker 12 ohm dibagi 2. Karena 2 speaker, akhirnya sama dengan 6 ohm, ya. Jadi kalau kita memparalel speaker dengan spesifikasi yang sama, maka yang didapat adalah pembagian jumlah. Jadi 2 speaker dibagi 2, 3 speaker dibagi 3, 4 speaker dibagi 4, seperti itu. Nah, nanti masalah yang muncul adalah bagaimana kalau kita menyambung 4 speaker secara paralel dengan tipe low impedance seperti ini. Saat kita menyambung 4 speaker corong 12 ohm dibagi 4, maka nilai hambatannya menjadi 3 ohm. Nah, 3 ohm ini sudah melewati batas minimum, yaitu 4 ohm. Ini berbahaya untuk amplifier. Itulah kenapa kalau kita memparalel 4 speaker, amplifier mudah jebol. Secara teori seharusnya masih mampu, ya. Karena kalau kita gunakan spesifikasi di kertas, 16 ohm dibagi 4 sama dengan 4 ohm. Ini masih masuk spesifikasi amplifier. Ternyata aktual pengukuran impedansi dari speaker corong ini bukan 16 ohm, melainkan dia adalah 12 atau 13 ohm. Nah, kalau kita bagi 4, dia hasilnya hanya sekitar 3 ohm saja. Ini berbahaya untuk amplifier karena dia sudah melewati ambang batasnya. Tetapi memang untuk kerusakan ini tidak akan langsung rusak. Dia bertahap jangka panjang. Nah, terus bagaimana kalau kita mau menyambung banyak speaker ke amplifier kita? Nggak ada solusi dong. Kita masuk ke slide berikutnya. Ada teknik lain, yaitu penggabungan speaker secara seri, bukan paralel. Jadi di seri. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita menyambungkan kabel hitam speaker 1 ke
kabel putih speaker 2. Seperti ini. Ini namanya seri. Jadi kita tidak menyambungkan hitam dengan hitam, putih dengan putih, tetapi kita menggunakan satu sebagai COM, kemudian kabel hitam kita sambung ke putih, terus kabel hitam satunya menjadi 4 ohmnya. Nah, kalau sambungan seperti ini kita ukur, maka nilai impedansinya adalah 24 ohm. Kenapa demikian? Karena untuk impedansi hubung seri berlaku penjumlahan 12 ohm ditambah 12 ohm sama dengan 24 ohm. Nah, bagaimana solusi 4 speaker low impedance jika digunakan bersamaan? Solusinya adalah seperti ini. Jadi kita buat dua grup. Jadi grup yang pertama kita hubung paralel seperti ini. Grup yang kedua kita hubung paralel juga seperti ini. Kemudian dua grup ini kita hubung seri. Seperti ini. Hitam ke putih. Nah, nanti ujung satunya kita tarik ke amplifier. Hubungan seperti ini akan menaikkan impedansi. Jadi yang tadinya 6 ohm ketemu 6 ohm menjadi 12 ohm. Nah, 12 ohm ini adalah angka impedansi satu speaker. Jadi seolah-olah kita mendrive 4 speaker, tetapi rasanya seperti memikul satu speaker saja dengan impedansi 12 ohm saja. Ini akan meringankan kerja dari amplifier. Tinggal kita pasang ke amplifier, maka amplifier akan bekerja, 4 speaker akan bersuara sebagaimana mestinya, dan amplifier tidak merasa kecapean mendrive 4 speaker ini karena impedansinya serasa dia satu speaker saja. Jadi bisa saya katakan dengan menggunakan sambungan seperti itu, kita seperti mendrive satu speaker 100 watt. Jadi 4 speaker rasa satu speaker. Kita mendrive 4 speaker, rasanya mendrive satu speaker saja dengan spesifikasi 100 watt. Nah, ini bisa menjadi solusi untuk teman-teman sobat setia semua yang ingin mendrive 4 speaker dalam satu amplifier. Ya, jadi seperti ini. Ini memungkinkan sekali. Nah, nanti apabila ingin lebih dari itu, teman-teman kombinasikan antara seri dan paralel. Yang penting tidak lebih kecil dari 4 ohm. Tidak boleh lebih kecil dari 4 ohm. Nah, kalau terlalu besar bagaimana? Kalau terlalu besar nanti suaranya tidak kencang, tidak kuat. Kalau terlalu kecil, amplifiernya jebol. Jadi usahakan di range normal, misalkan 4 ohm, 8 ohm, 16 atau 12 ohm itu masih normal. Nanti di atas itu suaranya dia akan pelan, tidak terlalu, outputnya tidak terlalu kuat. Nah, ini adalah salah satu kelemahan kalau kita menggunakan sistem low impedance. Tetapi masih bisa kita akalin seperti ini. Memang high impedance itu jauh lebih mudah, apalagi untuk teman-teman sobat setia yang masih pemula. Saya sarankan sih menggunakan high impedance, karena nanti tidak ada banyak pertimbangan yang lainnya apabila output suara speakernya kurang kuat. Nah, satu lagi yang perlu teman-teman perhatikan kalau menggunakan speaker low impedance, ini kita harus memaintain impedansi kabel. Karena semakin jauh kabelnya, maka output suaranya akan melemah atau drop voltage-nya terlalu besar. Ini nanti output speakernya menjadi kecil. Sehingga kita harus menggunakan kabel dengan ukuran yang besar, penampang yang besar, kabel dengan kualitas yang bagus. Itulah kenapa kalau di sistem sound system itu amplifier dengan speakernya itu sangat dekat, bahkan bisa dibilang amplifier dan speakernya berada di dalamnya untuk menghindari
drop tegangan dari kabel. Nah, kalau di masjid kan susah ya. Maka untuk di masjid saran saya adalah menggunakan kabel yang besar. Jadi sampai ke atas suaranya masih kuat. Jadi kalau kabelnya terlalu kecil, kabelnya abal-abal, maka output ke speakernya juga akan menjadi lemah. Ini kekurangan dari sistem low impedance. Kita harus memaintain impedansi dari kabel juga. Seperti itu teman-teman. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami tutorial ini. Apabila teman-teman masih memiliki pertanyaan, langsung aja, jangan sungkan-sungkan untuk ketikkan di kolom komentar di bawah. Nanti akan kita bahas bersama-sama. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, tolong klik tombol subscribe agar channel ini tetap survive di YouTube. Kita akan jumpa lagi pada video berikutnya. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.